Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu usulan solusi dalam rangka penataan tenaga honorer di Indonesia. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan surat edaran yang mana salah satu poin utama dari surat edaran tersebut rencana penghapusan tenaga honorer per bulan November tahun 2023 ini. Akan tetapi sampai dengan saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan resmi dalam rangka atau terkait dengan rencana penghapusan tenaga honorer ini. Salah satu kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penataan tenaga honorer adalah melakukan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja serta pegawai negeri sipil. Seleksi P3K sebagaimana diketahui pada akhir tahun kemarin telah dilakukan untuk pengangkatan P3K di bidang guru, kemudian tenaga kesehatan, dan terakhir teknis administrasi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak semua honorer dapat terakomodir pada seleksi tersebut. Ada yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi akan tetapi tidak berhasil lulus dalam tes kompetensi yang dilakukan. Selain itu terdapat juga tenaga honorer yang tidak memiliki formasi di instansi masing-masing sehingga lebih dari 80% tenaga honorer tidak ikut serta dalam seleksi dimaksud. Nah, rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa usulan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia terkait dengan penataan honorer khususnya kepada honorer yang tidak lulus pada seleksi P3K. Rekan-rekan sekalian, pemerintah dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia saat ini sedang intens dan proaktif berkoordinasi dalam rangka menemukan solusi bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja. Tidak hanya terdapat beberapa usulan yang telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penataan dan rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun ini. Asosiasi mengusulkan beberapa solusi yang akan membantu tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K. Salah satu solusi yang pertama adalah memberikan pelatihan kewirausahaan. Kemudian solusi yang kedua adalah memberikan modal usaha, yang ketiga memberikan kartu prakerja, dan yang keempat adalah melakukan penandatanganan MOU dengan BUMN, BUMD, dan swasta. Jadi di poin keempat ini tidak hanya ada kesepakatan kerjasama antara BUMN, BUMD, dan swasta. Hal ini bertujuan agar supaya perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan daerah yang ada itu mampu mengakomodir dan mempekerjakan para tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS maupun P3K. Selain itu, APKASI juga mengusulkan agar mendorong seluruh investasi dan investor yang ada di wilayah kerja masing-masing tenaga honorer untuk membantu tenaga non-ASN. Setidaknya bisa memprioritaskan tenaga non-aparatur sipil negara untuk diakomodir menjadi pekerja atau karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, ini merupakan salah satu kabar yang baik kepada tenaga honorer yang khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan APKASI saat ini sedang bekerja keras dan intens melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dalam rangka mengatasi masalah ini dan menemukan solusi terbaik. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian 5 usulan solusi dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
terkait dengan rekan-rekan honorer yang tidak memenuhi syarat menjadi P3K dan pegawai negeri sipil. Demikian informasi pada video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.